Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ustadz semuanya, pada pertemuan kali ini Ustadz akan memberikan materi tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 1, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Tahukah anak Ustadz, makhluk hidup itu ada di sekitar kita. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Jadi, di sini Ustadz ingin memberitahu anak-anak Ustadz, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu seperti bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Berikut penjelasan Ustadz mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, tadi Ustadz mengatakan bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Bagaimana cara bergerak makhluk hidup itu? Yang pasti, cara bergerak makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki untuk bergerak. Burung bergerak terbang menggunakan sayap. Dan sedangkan ikan berenang menggunakan sirip. Jadi, arti dari bergerak ini adalah ciri-ciri makhluk hidup itu, yaitu bahwa makhluk hidup itu melakukan atau berpindah tempat. Yang kedua, anak-anak Ustadz, bahwa makhluk hidup itu bernapas. Jadi harus kita ketahui di sini alat pernapasan makhluk hidup itu bermacam-macam. Contohnya saja manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Sedangkan serangga itu bernapas dengan trakea. Tumbuhan bernapas dengan stomata. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Sebagaimana kita ketahui pada manusia, itu contohnya ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia itu berkembang biak. Berkembang biak itu artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun seperti itu, juga berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ada dengan cara bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenis agar makhluk hidup itu tidak punah. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah bahwa makhluk hidup itu dikatakan tumbuh. Ini bisa kita buktikan manusia ketika bayi tubuhnya kecil. Lalu lama-kelamaan berangsur-angsur tubuh kita ini menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh kita dan ukuran tinggi tubuh kita. Ciri makhluk hidup yang berikutnya, yang kelima adalah bahwa di sini dikatakan ciri makhluk hidup itu membutuhkan makan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup itu akan mati. Ciri yang terakhir, anak-anak Ustadz, yang keenam,
makhluk hidup itu memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika melihat sinar matahari, secara spontan kita akan menutup mata kita. Baik, anak Ustadz semuanya, Ustadz lanjutkan. Tadi Ustadz sudah menerangkan yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang melalui lagu berikut, melalui lagu Cicak di Dinding, maka anak-anak Ustadz akan tahu pada syair lagu ini bahwa cicak itu bergerak dengan cara merayap dan membutuhkan makanan seperti nyamuk atau makanan nyamuk. Jadi melalui lagu berikut, maka Ustadz ingin anak-anak Ustadz itu tahu bahwa lagu itu mempunyai pola irama. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah tanda persegi. Apabila kita menemui tanda persegi ini, itu tandanya pola irama lagu tersebut berbunyi pendek. Apabila anak Ustadz menemui persegi panjang, maka pola irama lagu tersebut berbentuk panjang. Nah, sekarang anak Ustadz perhatikan. Di situ sudah terlihat ada tanda panah yang menyatakan bahwa syair atau lagu tersebut bisa kita lihat ketika di kata cicak itu nadanya pendek. Ketika di kata dinding itu bunyi nadanya panjang. Perhatikan baris berikutnya. Setelah anak Ustadz melihat pola irama itu, Ustadz harapkan anak-anak Ustadz mengetahui pada baris kedua mana bunyi lagu yang pendek dan banyak bunyi nada yang panjang melalui tanda persegi dan persegi panjang. Nah, anak-anak Ustadz, sekarang kita beralih kepada gambar berikutnya. Pada gambar ini bisa kita lihat gambar yang pertama di sebelah kiri itu ada gambar cicak. Sebagaimana kita ketahui, cicak adalah makhluk hidup atau hewan yang bergerak dengan cara merayap, menggunakan 4 kaki, dan cicak ini memiliki kelebihan bisa berjalan di dinding atau di atap rumah kita. Cicak membutuhkan makanan. Apa makanan cicak? Makanan cicak adalah nyamuk. Lihat gambar yang kedua. Jadi nyamuk ini adalah makanan cicak setiap waktu. Kemudian kita perhatikan gambar berikutnya, ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Bagaimana ikan itu bergerak? Yaitu menggunakan sirip. Dia berpindah tempat menggunakan sirip. Jadi sebagaimana kita ketahui, ikan juga membutuhkan makanan. Apa makanan ikan? Nah, makanan ikan yaitu lumut. Jadi lumut itu berada di dinding-dinding akuarium. Kita perhatikan gambar di sana adalah ikan yang dipelihara oleh manusia di sebuah akuarium. Jadi selain dari lumut, ikan juga diberi makanan. Sekarang banyak makanan ikan yang dijual di pasar-pasar. Seperti contohnya makanannya adalah pelet. Nah, jadi Ustadz tadi sudah membahas apa makanan cicak, bagaimana cara cicak bergerak, lalu bagaimana ikan bergerak dan apa makanannya. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Apa tadi berkembang biak? Bertambah, menghasilkan keturunan. Jadi cicak dan ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur jumlahnya
Bagaimana jumlahnya? Banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan yang bertelur dan menghasilkan jumlah telur yang banyak adalah yaitu ikan mas. Yang sekali bertelur saja ikan mas ini menghasilkan lebih dari 1000 telur. Coba anak Ustaz bayangkan bagaimana banyaknya jika telur itu jumlahnya ribuan. Dah, oleh sebab itu, sekarang Ustaz mengajak anak-anak Ustaz memperhatikan bagaimana cara kita membaca dan menulis bilangan ribuan. Yang pertama, Ustaz sudah tampilkan pada layar kita, layar monitor kita, yaitu angka berapakah itu? Kalau 4 angka, dalam posisi 4 angka, itu kita baca 1000. Ustaz ulangi kembali, angka tersebut kita baca 1000. Yang kedua, angka masih 4 angka dan itu kita baca 2000. Angka berikutnya masih 4 angka, itu kita baca 3500. Angka berikutnya itu terdapat angka 5 angka tapi masih ribuan. Itu kita baca 10.000. Pada latihan berikut ini, kita akan mengenal bilangan ribuan dan kita mengisi titik-titik itu dengan angka ribuan seperti yang Ustaz ajarkan tadi. Soal nomor 1, ada angka 1000, ada angka 2000, ada angka 3000, dan angka berapa berikutnya? Mari kita jawab bersama. Angka berikutnya adalah setelah angka 3000 adalah angka 4000. Angka berapa setelah angka 4000? Ya, angka 5000. Soal nomor 2. Mari kita perhatikan. Di sini ada angka 1500. Kemudian ada angka 2500. Kemudian ada angka 3500. Setelah itu ada tanda titik-titik. Lalu mari kita jawab bersama. Jawapannya adalah setelah angka 3500, maka ada angka 4500. Setelah itu ada angka 5500. Jadi, pola bilangan tersebut atau angka tersebut dari 1000, 2000 dan 3000 menjadi 4000. Setelah itu angka 5000. Perlu anak Ustaz ketahui bahawa konsep dari penjumlahan tersebut ditambahkan 1000 setiap bilangannya. Nah, perhatikan anak-anak Ustaz. Di layar monitor sudah terlihat. Sekarang setelah anak Ustaz mengetahui bilangan 1000, 2000, 3000 dan cara membacanya, tadi sudah dilatih anak-anak Ustaz angka berapa setelah angka 2000? Ya, 3000. Sekarang Ustaz lanjut. Bagaimana cara kita menyusun bilangan tersebut dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar? Perhatikan soal nomor 1. Di sini ada angka 5250. Kemudian ada angka 3250. Kemudian berikutnya angka 1250, 2250, kemudian 4250. Sebagai konsepnya, angka itu semuanya memiliki bilangan yang sama, 3 angka di belakangnya, yaitu 250. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyusunnya? Perhatikan angka yang di belakangnya semuanya tertulis 250. Jadi, kita hanya memperhatikan angka yang di depannya, angka pertamanya untuk menyusunnya.
Jadi kita perhatikan di situ ada angka 5, 3, 1, 2, dan 4. Jadi kita hanya memperhatikan saja. Mana angka yang terkecil di situ? Ya, benar. Angka 1. Sekarang kita susun. Angka yang pertama adalah angka 1250. Angka yang kedua adalah angka 2250. Angka yang ketiga adalah 3250. Angka yang keempat ada 4250 dan yang kelima ada angka 5250. Lanjut. Soal berikutnya ada angka 4300. Yang kedua ada 1300. Yang ketiga ada angka 2300. Yang keempat ada angka 3300. Kemudian 5300. Pola bilangan ini sama dengan soal nomor 1, yaitu memiliki angka belakangnya yaitu 300. Sekarang yang harus kita perhatikan, Nana Ustaz seluruhnya, yaitu angka depannya saja. Nah, mari kita jawab soal berikutnya. Yang pertama, apabila kita susun, kita mulai dari angka yang paling kecil, yaitu angka 1. Jadi, jawapan yang pertama adalah 1300. Yang kedua, 2300. Yang ketiga, 3300. Yang keempat, 4300. Dan yang kelima, 5300. Nah, anak Ustaz perhatikan seluruhnya. Begitulah cara kita menyusun angka dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Baik anak-anak Ustaz semuanya, untuk memperlancar materi kita kali ini, baik itu mengenai latihan ciri-ciri makhluk hidup, maupun mengenai pola irama, dan yang terakhir mengenai cara membaca bilangan dan menyusun bilangan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini ada latihan yang Ustaz buat. Yang pertama, sebutkan 4 ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, sebutkan tanda panjang dan tanda pendek dalam lagu Cicak di Dinding. Jadi maksudnya di sini anak Ustaz jawab nanti tanda panjang bagaimana gambarnya, tanda pendek bagaimana gambarnya. Yang ketiga, ini ada angka, silakan anak Ustaz baca. Yang kelima ada angka 1000, 2000, 3000, 4000. Lalu angka berapa selanjutnya? Dah anak-anak Ustaz semuanya. Lalu Ustaz minta supaya memudahkan bagi anak-anak Ustaz dan bagi Ustaz untuk memeriksa latihan kita. Jadi Ustaz minta anak-anak Ustaz mengirim jawapannya melalui audio dengan cara menyebutkan nama anak Ustaz di awal menjawab latihan. Jadi itulah materi kita pada kali ini. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, untuk memperlancar atau memperkuat materi kita kali ini, maka di sini Ustaz sudah menyediakan latihan atau pertanyaan yang akan anak Ustaz jawab. Yang pertama, sebutkan 4 ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, sebutkan apa tanda panjang dan tanda pendek dalam lagu Cicak di Dinding. Yang ketiga, ini ada angka anak Ustaz. Nanti anak Ustaz baca berapa bilangan pada angka tersebut. Yang keempat, ini ada angka 1000, 2000, 3000 dan 4000. Lalu lanjutkanlah jawapannya dengan menambah 1000 setiap angkanya. Kemudian jawapan nanti anak Ustaz kirim melalui suara dengan cara menyebutkan nama, lalu anak Ustaz kirim ke WA Ustaz. Hanya itu materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.